welcome back to Yunus Education. Di sini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari Yunus Education. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Pemerintah daerah dan honorer dibuat kaget dengan terbitnya surat terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN 2023. Dalam surat BKN terdapat 4 poin penting yang jika tidak dipenuhi otomatis akan di blacklist oleh BKN secepatnya. Terkhusus para honorer K2 wajib menyimak isi surat BKN dengan 4 poin berkaitan dengan pendapatan honorer atau SPTJM. Honorer sempat kaget-kaget akan nasibnya ke depan. Dikhawatirkan akan terjadi penghapusan honorer. Isu penghapusan honorer sebelumnya sudah pernah disetujui oleh Menpan RB, bahkan Jokowi sejak Mei 2022 lalu. Namun untuk saat ini tampaknya akan ada revisi ulang atau solusi terbaik untuk honorer dengan mencari jalan tengah. Jokowi juga sudah menghimbau kepada Menpan RB untuk mencarikan jalan tengah terbaik. Maka dari itu, Menpan RB dan BKN serta pihak lain juga sedang melakukan koordinasi demi tercapainya solusi terbaik untuk honorer. Surat terbaru BKN tentang SPTJM honorer K2 tercantum dengan nomor 28-SI-TI-01-SD-E-3/3/2023 pada tanggal 10 Maret 2023 tertuju kepada 120 Kepala Biro Kepegawaian _K_L_B 120 Kepala BKD _BKPSDM _BKPP Provinsi _Kabupaten _Kota. Pemda yang menaungi honorer di bidang pemerintahan diharap paham betul dengan 4 poin penting berikut. Bima Haria Wibisana selaku pelaksana tugas atau PLT, Kepala BKN menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut dari surat Menpan RB nomor B_M.SM.01.00/2023 tanggal 27 Februari 2023. Jadi Pak Menpan RB Azwar Anas menyampaikan surat kepada saya terkait pendataan non-ASN. Ungkap Bima Haria dilansir dari JPNN. Sehingga honorer jangan khawatir. Terbukti Menpan RB dengan BKN tidak lepas tanggung jawab demi honorer. Bima Haria juga menyampaikan bahwa terdapat 120 Pemda masih belum menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada BKN. Dari situlah akhirnya BKN keluarkan surat untuk Pemda dan honorer agar mematuhi instruksi dari BKN yang telah tertulis demi pendapatan honorer itu sendiri. Ini dia surat terbaru BKN membahas 4 poin penting untuk 120 Pemda. Yang pertama, dalam catatan aplikasi pendataan non-ASN secara menyeluruh terdapat 120 instansi pusat dan daerah belum menyelesaikan tahapan unggah atau upload SPTJM. Yang kedua, sehubungan dengan poin yang pertama, maka aplikasi pendataan non-ASN dibuka kembali dengan tujuan sebagai kebutuhan instansi agar upload SPTJM dimulai pada 15 sampai 31 Maret 2023. Ketiga,
Demi memperhatikan jumlah pegawai non-ASN atau honorer hasil pendataan tahun 2022, usai berakhirnya batas upload SPTJM pada 31 Maret 2023, secara otomatis tidak akan dibuka perpanjangan lagi. Keempat, apabila sebuah instansi tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, secara langsung data yang telah masuk tidak bisa dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Jadi, diharap kepada honorer untuk memahami 4 poin isi surat tersebut, di mana untuk poin kedua bahwa batas waktunya hingga 31 Maret tahun ini. Bagi instansi pusat dan daerah yang belum mengunggah SPTJM, silakan diunggah karena sistem pendataan non-ASN sudah dibuka sejak 15 Maret. Ingat, ditunggu paling lambat 31 Maret. Lewat dari itu dianggap tidak punya tenaga honorer. Ungkap Bima Haria. Instansi pusat daerah diharap segera mengikuti instruksi tersebut agar honorer yang berada di instansi tersebut bisa masuk dalam database BKN. Jika melewati tanggal 31 Maret, maka tidak ada toleransi lagi. Maka dari itu, untuk 500.000 lebih honorer yang belum menyertakan SPTJM bisa diperhatikan. Apabila terlewatkan dan belum mengirim SPTJM, secara otomatis di blacklist dari database BKN dan dianggap instansi tersebut tidak memiliki SPTJM. Sejak adanya informasi tersebut, membuat honorer terkejut akibat instansi yang dinaungi sebelum melampirkan SPTJM. Maka dari itu saat ini adanya komunikasi antara honorer dengan pemerintah daerah yang bertugas demi diakui sebagai honorer. Karena dari 120 instansi yang masuk daftar tersebut tampaknya masih menggunakan tenaga honorer. Suratnya bikin sport jantung saja. Kasihan teman-teman yang belum disahkan datanya. Ungkap Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar alias Sean. Sean selaku Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Sean sangat menghimbau kepada honorer K2 yang telah bekerja di 120 instansi untuk segera melakukan pendekatan dengan Pemda masing-masing. Hal itu salah satu bentuk pendataan secara resmi yang apabila terlewatkan bisa berakibat fatal untuk tenaga non-ASN. Khususnya para honorer K2, di mana ia sudah kedua kalinya masuk database BKN lagi. Jangan sampai honorer K2 yang sudah masuk database BKN tiba-tiba tidak masuk database BKN versi terbaru. Masih ada waktu, segera dikawal di Pemda. Ucap Sean. Diharap honorer perhatikan 4 poin instruksi dari BKN agar di 28 November nantinya nasibnya bisa terselamatkan. Itulah tadi informasi seputar surat terbaru BKN tentang SPTJM honorer K2 dengan instruksi 4 poin penting. Apabila tidak dijalankan, secara otomatis akan di blacklist dari database BKN. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di video Yonyos Education berikutnya.